Saudaraku, pemirsa Aswaja. Aswaja itu sendiri sebenarnya singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Nabi sebagaimana perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi apabila engkau mengaku mencintai Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai engkau. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan engkau akan dimaafkan oleh Allah atas segala dosa-dosamu. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat pemaaf dan sangat mencintai hamba-hambanya. Maka kalau ahlu sunnah adalah risalah dalam bentuk konsepsi Islam, ahlu sunnah ini adalah aplikasi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal jamaah dilakukan kegiatan risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini dengan cara bersama-sama. Ini bahasa letterleknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masuk dalam lorong koridor Sunni. Nah, Sunni itu sendiri adalah Ahlus Sunnah. Nah, sesungguhnya kalau kita mau mengatakan Ahlus Sunnah pengikut Nabi, itu Syiah juga pengikut Nabi. Kemudian golongan Mu'tazilah juga pengikut Nabi, semua pengikut Nabi. Cuman kemudian terjadilah klaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu miliknya Sunni. Tapi itu sebenarnya tidak tepat. Syiah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Ahli Bait. Dan aliran yang lain juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia khususnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi klaim Nahdlatul Ulama. Aliran Sunni yang ada di tanah air ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sejarahnya bagaimana? Ini harus naik ke atas karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesungguhnya dikembangkan oleh para wali, oleh pengurus Nahdlatul Ulama yang jonggolnya adalah pada waktu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bapaknya Kiai Wahid Hasyim dan bapaknya guru saya, sahabat saya, waliullah akhir zaman, Sayyidina Abdurrahman Ad-Dakhil Wahid, yang terkenal dengan sebutan Gus Dur, ketua PBNU 3 kali berturut-turut. Yang kemudian namanya saya tasbihkan sebagai nama pesantren Abdurrahman Wahid di sini. Nah, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini naik ke atas sesungguhnya mewarisi tradisi keilmuan dan aplikasi ibadah para wali 9. Nah, wali 9 itu siapa? Wali 9 itu adalah pionir-pionir Islam yang diutus oleh Sultan Ahmad Tsani atau Kerajaan Turki Ottoman. Pada waktu itu, pada abad ke-13, ke-14, Sultan Ahmad Tsani merasakan bahwa ada serangan yang luar biasa. Jadi Islam setelah 800 tahun menguasai 2/3 dunia sampai ke Spanyol dan Eropa, perbatasan Eropa, sampai ke Maroko dan sebagainya, maka mulai dirongrong kekuasaan di dalam negerinya sendiri, tetapi juga lawan-lawan dari luar mulai masuk. Nah, di antaranya adalah Inggris dan Perancis. Tetapi untuk menjebol kekuatan Sultan Ahmad Tsani ini tidak akan sebegitu mudah. Maka dia bekerja sama dengan Abu Su'ud pada waktu itu. Nah, Abu Su'ud ini berkenalan dengan yang bernama Abdul Wahab sebagai guru. Abdul Wahab sendiri juga berkaitan dengan Muhammad Abduh untuk belajar mempelajari bagaimana tradisi-tradisi keilmuan Islam yang progresif. Nah, gerakan-gerakan inilah yang kemudian pada akhirnya disebut dengan Wahabi, gitu. Nah, ketika terjadi penghancuran sebelum terjadi penghancuran terhadap kerajaan Turki Ottoman yang sudah berkuasa di 890 tahun di dunia ini,
Sultan Ahmad Sani merasa bahwa perlu ada penyelamatan Islam yang kafah. Karena beliau juga barangkali berpegangan kepada udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu harus dengan kafah, dengan sempurna. Maka berbagai aliran yang ada di dunia ini kemudian dipilih dalam bentuk perwakilan ulama-ulama besar. Dari India misalnya, tradisi India yang kaya dengan tasawufnya, kaya akan ilmu kebatinan dan semacam tasawuf atau apa disebut dengan asketis, tradisi-tradisi asketis. Dikirimlah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal kemudian dengan sebutan Sunan Gresik. Kemudian di tetangganya masuk lagi di sekitar Samarkand atau dikirimlah Syekh Samarkandi yang karena lidah Jawa kemudian terkenal dengan sebutan Syekh Asmorokendi. Nah ini makamnya ada di daerah Tuban, samping Tuban di sebelah pesisir Pulau Jawa. Juga dikirim Syekh Jamadal Kubro dari Cetnya. Kemudian dikirim Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq itu dari Palestina. Maka karena dianggap sebagai kota suci, Quds singkatannya, maka kemudian ketika sampai ke daerah Jawa, daerah tersebut disebut Kudus. Pada saat kemudian masa penugasannya selesai, beliau tidak kembali ke Palestina, tetapi kembali ke Qom di daerah Irak. Nah, digantikan kedudukannya kemudian oleh Syekh Ja'far Shadiq yang kedua. Syekh Ja'far Shadiq yang kedua ini sesungguhnya muridnya Kiai Telingsing, nama Cinanya adalah Tan Lian Sing. Maka kalau saudara-saudara sekalian berziarah ke kota Kudus, maka di situ ada jalan Kiai Telingsing, itu biasanya lidah Jawa begitu, jadi sangat memudahkan. Jadi memudahkan kata-kata, misalnya Bismillah, tradisi Sunan Kudus itu kalau tidak bisa mengucapkan Bismillah ya pesek semeleh cukup. Jadi yang penting esensinya, maka disebut Kiai Telingsing. Nah kemudian Kiai Telingsing ini juga punya saudara, punya sahabat yang mendidik Syekh Ja'far Shadiq yang kedua ini, putranya Sunan Ngudung atau Husin Azamat Khan. Sunan Ngudung ini dari Kochi, dari Vietnam. Ini ditarik oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dari Thailand. Kemudian sepupunya juga ditarik, yaitu Syekh Maulana Iska, yang kemudian memiliki anak bernama Sunan Giri atau Syekh Ainul Yakin atau Joko Samudro. Tetapi Syekh Maulana Iska ini kemudian menjadi menantunya Brawijaya V sebagaimana yang kemudian melahirkan satu kredo yang sangat luar biasa untuk kelahiran kerajaan Islam. Nah, dari Sunan Ngudung ini adalah sepupunya Sunan Ampel atau yang terkenal dengan Tan Boliang atau Raden Rahmat. Raden Rahmat ini dari Thailand. Dia mengajak adik sepupunya namanya Husin Azam Khan. Kemudian melahirkan anak namanya Syekh Ja'far Shadiq. Nah, Syekh Ja'far Shadiq ini ketika masih kecil dipilih jadi santrinya Kiai T. Liang Sin atau Tan Liang Sin yang terkenal kemudian jadi Kiai Telingsing. Tetapi pada saat Ja'far Shadiq belajar, kedudukan Syekh Ja'far Shadiq yang pertama digantikan oleh Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir inilah yang kemudian sangat terkenal di dunia ketoprak Jawa, yang kemudian memiliki ajian Kalacakra ketika perebutan Terah Mataram Demak antara Aryo Penangsang dan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, menjadi suatu ikon yang sangat luar biasa, bahkan dipercayai di tanah Jawa ini. Jawa ini tidak kentir kemana-mana, tidak terbawa oleh arus samudra kemana-mana karena ada raja yang ditanam atau hizib yang ditanam yang bernama Kalacakra. Raja Kalacakra ini bagi pesantren NU memiliki satu
ikatan tersendiri dan rasanya kurang komplit seorang pemuka pesantren yang tidak menghafal atau tidak memiliki ngelakoni yang namanya hizib Syekh Subakir. Nah, biasanya digunakan untuk puji-pujian karena memang rodok angel, maka digunakan puji-pujian. Anehnya hizib Syekh Subakir ini di kalangan Jawa dikatakan Raja Kolocokro, dan ini merupakan ilmu Jawa. Jadi ilmu kejawen ini menggunakan ini. Sunda Wiwitan juga menganggap ini rajanya orang pas Sunda Wiwitan. Jadi Islam ini rajanya orang Islam. Tetapi oke lah, itu mau menjadi miliknya Sunda, Jawa atau Islam yang sesungguhnya, bagi Syekh Subakir mengenalkan ini adalah satu bentuk usaha menggunakan cara yang demikian halusnya untuk mempersatukan. Jadi kalau orang ingin membenci, jadi berubah jadi menyenangi. Orang yang ingin menghancurkan, berubah menjadi melindungi. Yang di Soko Tunggal Abdurrahman Wahid ini kemudian digunakan sebagai puji-pujian. Ya maroja jaromaya, ya maroni, ya maroni nirumaya, ya midusa satumia, ya miduro rodumia, ya siafa fa ya siaro, ya siaroro ya siya, ya dayuni niud daya, ya dayuda ya. Biasanya ditambahkan wirid-wirid Asmaul Husna. Lafaz Robun dipun waos wayandalu. Ini untuk orang yang bahasa Jawa. Nah, tapi sesungguhnya ini adalah nadoman yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati dulu. Tetapi kemudian diwariskan kepada terahnya Sunan Giri. Maka kami sampai sekarang bisa menghafalkannya. Lafaz Robun dipun waos wayandalu. Kaping pitu mugi tentrem ing atine, kaping pitu mugi tentrem ning atine. Robun, Rojakun, Rosidun, Rofiun, Rahman, Rahim, dan seterusnya. Tetapi kemudian saya tidak akan memperpanjang ini. Pada intinya seluruh ulama sedunia yang dipilih oleh Sultan Ahmad Sani ini kemudian berembuk membentuk satu lembaga dakwah yang disebut Wali 9. Jadi Wali 9 itu tidak 9 wali, walinya bisa berpuluh-puluh. Termasuk yang namanya Syekh Abdurrahman Ki Ageng Selo yang kemudian mendirikan dinasti Mataram Islam, itu salah satu wali. Kemudian Sunan Muria itu salah satu wali. Kemudian banyak Syekh Jamadal Kubro sendiri. Kemudian Syekh Maulana Malik Maghribi. Itu salah satu wali yang diutus juga. Tokoh agama dari daerah Maroko, perbatasan Eropa. Itu 5 orang di tanah Jawa ini. Jadi tidak cuma satu Syekh Maulana Malik Maghribi, itu ada 5 orang. Inilah kemudian membentuk satu tradisi penyebaran agama yang sangat egaliter. Yang diberi nama Aswaja. Nah, sementara ketika tokoh-tokoh ulama ini kemudian masuk ke Jawa, kerajaan Turki Ottoman hancur. Hancur karena apa? Karena diserang oleh Inggris dan Perancis kerjasama dengan Abu Su'ud. Abu Su'ud karena berjasa punya guru namanya Abdul Wahab, alirannya disebut Wahabiyah. Abu Su'ud diberikan kerajaan Arab Hijaz. Maka kemudian disebut kerajaannya adalah Saudi Arabia. Arabia kerajaannya Abu Su'ud. Maknanya begitu. Nah, pada saat itu tradisi sejak tahun 25 kemudian tradisi Wahabiyah ini mengeluarkan fatwa-fatwa. Kayak misalnya Ka'bah yang di sebelahnya di sini ada makom Ibrahim, itu kalau tidak ada protes dari Komisi NU yang disebut dengan Komite Hijaz yang dipimpin oleh Wahab Hasbullah, ini pasti sudah dibongkar. Karena dulu makom Ibrahim itu ada tempatnya yang untuk orang bisa
berhenti dan barangkali ada rumah-rumahannya. Kemudian air Zam-Zam juga ada tempatnya, di mana-mana ada tempatnya. Bahkan makamnya Sayyidina Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah itu semua dulu ada cungkup-cungkupnya. Sehingga orang bisa duduk-duduk di situ dalam majelis ilmu, bisa mengaji, tapi sekarang dipakai sudah dipapat habis semuanya, di Makkahnya juga hilang semuanya. Bahkan peninggalan Rasulullah, tempat lahirnya di mana Rasulullah lahir, sekarang ini menjadi WC umum. Jadi ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj kemudian sampai di langit melihat ada cahaya dari tanah memancar ke atas, dia bertanya kepada Jibril, Jibril ini cahaya apa? Itu tempat kelahirannya Nabi Isa. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril turunkan aku. Maka Jibril menurunkan Rasulullah. Rasulullah sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa. Tetapi tempat kelahiran Rasulullah sendiri oleh pemerintah Wahabi Saudi Arabia dijadikan WC umum. Bukan hanya itu, tempat maulidnya Siti Khadijah dijadikan WC umum. Jadi kalau di sini kita ini petilasan Sunan Kalijogo aja diuri-uri di sini. Di sana tidak dihargai. Bahkan kalau saja panitia Hijaz dulu, komite Hijaz tidak protes kepada pemerintah Saudi Arabia, maka makam Nabi pun akan dibongkar. Ini yang membedakan. Jadi semuanya dianggap sebagai satu bentuk kemusyrikan. Padahal beda. Islam yang ada di Arab memang beda. Tapi sekarang yang muncul di Arab sekarang betapa kekeringan akidah. Jadi agama menjadi textbook saja. Agama tidak memiliki wewangian dalam bentuk ritual-ritual yang lain. Bahwa konsepsi sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat mi'rajnya, kondisi mi'raj bagi orang mukmin. Lah mi'rajnya orang mukmin itu bagaimana cara mempelajarinya? Sowan kepada Allah itu bagaimana cara mempelajarinya? Maka di situ muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ada torekoh, ada pengembangan untuk mencapai ridha Allah itu yang kemudian masuk kepada rumpil-rumpil jalannya menuju kepada Allah, ridha Allah disebut ilmu tasawuf atau torekoh. Nah kalau ini sudah tidak berlaku. Jadi Wahabi yang kemudian ini sesungguhnya lahirnya Wahabi ini tidak jauh berbeda kepada proses ketika menjelang akhir pemerintahan Sayyidina Utsman. Pemerintahan Sayyidina Utsman terbunuh oleh utusan-utusan yang tidak jelas, kemudian ditimpakan kesalahannya kepada Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali kemudian berpikir ketika menjadi khalifah, dia berpikir untuk apa mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman, hanya akan melahirkan dendam. Nah ini justru menimbulkan ketegangan dari kelompok-kelompok saudara-saudara Sayyidina Utsman yang kebetulan juga masih ada saudaranya, masih ada kaitannya dengan Aisyah istri Rasulullah dan banyak tokoh-tokoh. Maka disitulah kemudian peperangan yang sangat luar biasa antara kubu Sayyidina Ali dengan kubunya Muawiyah. Nah saat itulah sebelum peperangan itu Sayyidina Ali sebenarnya sudah mau mengalah. Sudahlah kita mengalah, nggak usah perang, kita damai saja dengan kelompoknya Abu Sufyan dan Muawiyah. Tetapi muncul kelompok Badui. Kelompok Badui ini memang jago-jago perang, jadi penduduk asli Arab. Nah, penduduk asli Arab ini memang perilakunya keras. Maka orang-orang Arab sampai sekarang memang sangat keras. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang-orang Badui Arab itu adalah khasadul kufar wa nifaq. Jadi orang-orang Arab Badui itu sesungguhnya mbambai kafir dan munafik. ini Rasulullah sendiri yang mengatakan, jadi sabda Rasul. Kelompok Badui ini kemudian meminta supaya Sayyidina Ali jangan ngalah, hadapi Abu Sufyan. Maka perang yang setelah kemudian menghabiskan banyak ahli Islam, ahli Quran, ahli ibadah yang bergelimpangan
Maka kemudian orang Badui ini melihat begitu jadi mundur dan meminta supaya perang dihentikan. Kelompok ini yang terkenal kemudian disebut Khawarij. Jadi dia akhirnya keluar dari golongan tidak mendukung Sayyidina Ali dan tidak mendukung kelompok Abu Sufyan. Kelompok Khawarij inilah yang kemudian berpikir, kalau ini perang terus berjalan dan tidak pernah bisa berhenti, maka cara yang terbaik adalah membunuh tokoh-tokoh Abu Sufyan, kelompok Abu Sufyan, dan membunuh Sayyidina Ali dan anak-anaknya. Maka kelompok Khawarij inilah yang kemudian melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap sahabat Nabi, termasuk kepada Sayyidina Ali. Ini yang disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kemudian menurunkan madhab baru yang disebut dengan madhab yang meresahkan sampai sekarang disebut dengan Wahabiyah. Jadi memang dasarnya dasar legiun, dasarnya dasar kekerasan. Maka ketika masuk barangkali kalau Kiai Sahal mengendiko di majalah Tempo bahwa FPI adalah Wahabi, maka wajar kalau kelakuannya begitu, menafsiri agama dengan kekuatan, bukan dengan cinta. Nah ini yang berbahaya ketika Wahabi ini membentuk satu kekuatan partai yang akan menguasai Indonesia. Membentuk ormas. Bahkan ada ormas yang dengan beraninya sekarang ini sudah mengatakan bahwa akan menggantikan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan dasar agama. Ini kalau zaman Pak Harto dulu, sebelum Pak Harto lah, itu ada orang yang mau menggantikan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan dasar komunis dibasmi. Tapi sekarang kita menyaksikan di tanah air kita ini tidak jelas lagi style of leadership atau gaya kepemimpinan. Sehingga kelompok Wahabi meresap kemana-mana, melahirkan pengkafiran-pengkafiran. Gerakan-gerakan takfir ini sangat meresahkan. Ada satu radio yang justru menganggap tradisi-tradisi NU ini, tradisi-tradisi Aswaja ini adalah tradisi-tradisi bid'ah, tradisi-tradisi kafir. Bahkan tahlil dikatakan bid'ah, solawat dikatakan bid'ah. Padahal tahu nggak bahwa sesungguhnya solawat itu apa? Solawat itu bentuk jamaknya dari solat. Solat itu dari bahasa Arab, bahasa Ibrani yang namanya shalu. Bahasa Ibrani shalu ini ketika dulu berasal dari bahasa Aramik namanya selota. Selota itu maknanya rukuk dan sujud. Maka ketika sampai dengan Nabiullah Daniel, itu orang kalau selota, melakukan selota, itu karena Haikal Sulaiman hancur, Masjidil Aqsa hancur, maka gerakannya, mohon maaf, gerakannya begini. Jadi kalau sholatnya dulu, sholatnya orang-orang Kristen begini. Sampai dengan Nabi Daniel. Nah, gerakannya begini. Sudah tidak rukuk dan sujud. Padahal selota itu berasal dari kata sujud, rukuk dan sujud. Dan sampai dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, teman-teman Nasrani sampai sekarang pun ketika melakukan devosi ke sana, melakukan gerakan-gerakan solat atau selota atau syalu atau solat. Nah ini sesungguhnya ritual yang kemudian sampai ke Rasulullah melewati satu bentuk prosesi langitiah atau prosesi ilahiyah yang sangat luar biasa lewat Isra wal Mi'raj. Maka diperintahkan untuk melakukan sholat. Nah kalau sholawat itu bentuk jamaknya sholat, kemudian sholawat dikatakan bid'ah, maka sesungguhnya satu kelompok yang mengatakan sholawat itu bid'ah perlu dicurigai apakah dia muslim apa PKI apa komunis. Ini perlu dicurigai. Jadi kalau ada satu radio yang mengatakan sholat atau selota atau sholawat itu adalah bid'ah, maka warga NU, anak-anak muda Banser dan Ansor harus mulai waspada bahwa sekarang ketidakpedulian kita terhadap bangsa dan negara ini sampai memberikan peluang bagi satu kelompok mengatakan bahwa sholat atau sholawat itu bid'ah. Berarti kalau sholawat bid'ah, berarti membid'ahkan salah satu rukun Islam yang paling utama, yang menjadi
tegaknya satu bentuk hubungan manusia dengan Allah itu adalah sholat. Sholatu imaduddin. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita tidak peduli dan kita anggap biasa-biasa saja, oh ini berbahaya. Orang tidak paham bahwa yang namanya sholawat itu adalah bentuk jamak dari sholat. Ada satu gerakan juga dari satu kelompok ormas yang ada di Indonesia ini yang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah. Padahal tahlil itu wakil dari arti dari kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu kata dari wakil dari kata la ilaha illallah. Dalam bahasa tasawuf dimaknai la maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali Allah. Ini kalimat tauhid. Bahkan untuk arti letterleknya adalah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nah, kalau tahlil ini dianggap bid'ah, padahal tahlil ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam hingga ke 319.000 nabi, yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kalimat ini juga dikatakan sebagai bid'ah dan ada satu gerakan untuk memberantas tahlil, maka umat Islam mesti waspada. Dan NU mesti waspada. Kenapa NU mesti waspada? Karena NU lah yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan hanya pemegang saham, tetapi NU atau Aswaja adalah pendiri Negara Republik Indonesia. Ini diindikatori oleh satu yang pertama pada saat muktamar di Banjarmasin tahun 1933. Sudah ditetapkan dasar final Indonesia, negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ada proklamasi kemerdekaan. Sebelum ada perjuangan yang lain-lain. Bahkan setelah perjuangannya pun terjadi, maka pada tahun 45 NU melahirkan satu bentuk yang namanya resolusi jihad. Mempertahankan bangsa dan negara menghadapi tentara sekutu. Coba ini apa satu sejarah yang hilang yang harus kita kembalikan. Orang paham, bangsa Indonesia ini paham yang namanya Hari Pahlawan itu adalah tindakan dari tentara-tentara atau polisi-polisi. Bukan. Waktu itu belum ada tentara dan polisi. Pada waktu itu yang lahir adalah fisabilillah. Tentara-tentara bakia, tentara-tentara teklek dari pesantren-pesantren yang dikomandoi langsung atas ide dasar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Nah, bahwa kemudian muncul Bung Tomo yang menggelurakan itu hanya humasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang perang adalah Kiai Abbas dan pasukan-pasukan santri, pasukan-pasukan bakia. Ini banyak bangsa Indonesia ini nggak tahu bahwa yang disebut Hari Pahlawan, yang pahlawannya itu Bung Tomo. Bukan, Bung Tomo adalah orang yang memunculkan spirit dengan kata-kata. Dia ahli agitasi, agitator sejati, dan sekaligus menguasai public opini. Maka dia berteriak Allahu Akbar, hidup atau mati dan sebagainya. Tetapi yang mengalahkan sekutu adalah tentara-tentara pesantren dan kiai-kiai. Bisa Anda bayangkan, sekutu yang mengalahkan Jerman. Jerman dibikin tekuk lutut, Itali habis, Inggris dan Prancis dikalahkan. Tetapi begitu masuk ke Indonesia, jenderalnya dibunuh oleh santri. Kalau ada perang itu biasanya yang mati kapten, paling-paling mayor. Tetapi ini jenderalnya sendiri dikalahkan oleh pasukan bakia atau pasukan fisabilillah atau tentara santri. Nah inilah, kalau ini kemudian kita tidak, ini menjadi dasar kenapa bahwa pendiri negeri ini adalah Nahdlatul Ulama. Dan pada saat PKI muncul, gerakan PKI, maka Nahdlatul Ulama juga kembali meneguhkan bahwa munculnya Hari Kesaktian Pancasila itu karena banser-banser NU kepengen mengembalikan dasar negara adalah Pancasila. Nah kalau sekarang HTI melakukan muktamar, melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menggantikan dasar negara, tetapi pemerintahnya diam saja, ini kita jadi nggak ngerti. Jadi bentuk HTI ini adalah bentuk Wahabi yang nyata, yang perlu diwaspadai oleh kalangan umat Islam dan Nahdlatul Ulama. Saudara sekalian,
kaum muslimin, pemirsa Aswaja yang dicintai oleh Allah. Dari sejarah Aswaja ini kemudian sudah meresap sedemikian rupa, maka penganut Aswaja dia sekaligus patriot sejati. Ini yang membedakan dengan Wahabi. Kalau Wahabi melakukan pengerusakan terhadap tradisi Islam, tapi kalau Aswaja memperkaya tradisi Islam dan melahirkan aplikasi bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai bangsa dan negaranya. Maka sampai kemudian muncul anadhafatul minal iman. Mencintai negara, berbakti kepada bangsa dan negara adalah sebagian daripada iman. Pemirsa Aswaja yang dirahmati Allah, di mana saja engkau berada. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menganggap itu melekat erat dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Karena memang sesungguhnya itu berasal dari wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang dirumuskan dalam satu bentuk kitoh perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka Aswaja ditradisikan sebagai satu, yang pertama adalah tawazun. Tawazun itu dari kata mizan. Maka yang namanya Aswaja atau Nahdlatul Ulama dalam konteks tawazun ini harus berada di tengah. Berada di tengah maknanya adalah ketika dia melakukan konsep kebangsaan, maka seorang Nahdlatul Ulama, seorang NU, seorang warga NU, maka dia akan tidak memilih ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ekstrim atas atau ekstrim bawah. Ini yang disebut dengan tawazun. Dari kata mizan. Tapi juga berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yang kedua adalah tawasud, dari kata wasot atau wasit. Adil, imbang, keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh adalah toleran kepada sesamanya, ditambahi dengan itidal tumakninah. Maka ketika akidah ini kemudian melekat di NU, dan NU adalah yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ketika Laksamana Maeda, pemerintah Jepang menyerahkan kekuasaannya dan menemui Kiai Wahid Hasim, bapaknya Hadratus Syekh Abdurrahman Wahid, maka bapaknya Gus Dur ini melapor kepada bapaknya sendiri, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana ini Bapak? Maka Kiai Wahid Hasim melapor kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai sesepuh Nahdlatul Ulama. Bapak, ini ada Laksamana Maeda akan menyerahkan kedaulatannya kepada kita. Lalu bagaimana? Maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, tolong panggil Soekarno untuk urusan negara yang paham Soekarno. Inilah yang kemudian mewarnai munculnya kelahiran Pancasila sampai Sesanti Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Inilah yang kemudian melahirkan pewarnaan terhadap konsepsi bagaimana berbangsa dan bernegara, ketika yang namanya Mr. Maramis dari utusan timur meminta bahwa ketika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mau dirumuskan secara dewasa dan diproklamirkan sebagai dasar sekaligus asas dan lambang, maka Mr. Maramis mengatakan kalau 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak dihilangkan, kami orang-orang Manado dan orang-orang Timur akan mendirikan negara sendiri. Nah, kebesaran ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasim, Kiai Agus Salim kemudian pada waktu itu tidak mendirikan negara ini menjadi negara Islam, tetapi negara bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan titik kehormatan negara sekuler ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ini luar biasanya. Maka ketika
Kelompok-kelompok yang lain sekarang ini Wahabi sudah mulai masuk dan akan menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus refleksi kembali kepada akidah ini. Aplikasi dari akidah aswaja itu yang namanya tasawuf, tawazun, tawasud, itidal, tumaknina. Maka warga NU sekaligus menjadi dirinya sebagai patriot. Dia akan melindungi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya baik yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu atau agama lain, atau Sunda Wiwitan, atau Kejawen dan sebagainya. Ini sebagai bentuk konsekuensi dari aswaja. Kenapa? Oh, ini yang luar biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau saja Indonesia dulu itu menjadi negara Islam, maka sudah hancur. Kenapa begitu? Kita lihat yang namanya Libya. Muammar Gaddafi itu luar biasa. Dia seorang kolonel dan sekaligus pemimpin Toreko Sanusia. Mursyid Sanusia yang terbesar dan terkaya, luar biasa. Semua pemuda yang usia 17 tahun ke atas langsung diberi rumah, diberi ratusan juta rupiah untuk modal bekerja. Beda dengan kita. Orang sudah modal sendiri yang harusnya Undang-Undang Dasar 45 itu gelandangan orang terlantar harusnya dikelola oleh negara, tetapi tidak pernah dikelola oleh negara. Sudah mencari hutang sendiri, jual sana, jual sini, bikin jadi pedagang kaki lima, masih diusir-usir lagi. Jokowi yang katanya bisa memberikan kenikmatan kepada kaki lima, sekarang jadi musuhnya kaki lima. Ahok juga sama. Maka memang kadang-kadang ketika orang duduk di kursi, dia lupa sesungguhnya dia mewakili siapa. Ini. Maka kemudian dimunculkanlah, jadi kembali lagi kepada gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpikir, kalau ini negara hanya menjadi negara Islam, maka akan hancur. Dan betul, Libya hancur. Karena apa? Disikat habis oleh Amerika. Karena apa? Karena dia melakukan tindakan yang salah. Di dalam berstrategi. Bukan salah di dalam bermemimpin, tapi berstrategi dia keliru. Agak terlalu jumawa, agak terlalu berbesar hati. Iran yang dulu dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi menjadi kekuatan terbesar di Timur Tengah dengan kekuatan nuklir dan sebagainya. Digulingkan oleh Ayatullah Khomeini, sekarang dihancur leburkan. Jadi pergaulan internasional. Irak yang semula kroninya untuk memukul Iran dipakai oleh Amerika, hancur setiap hari orang terbunuh. Bahkan di sana ada suatu kelompok bangsa yang sangat kasihan, namanya suku Kurdi. Suku Kurdi itulah yang melahirkan perdamaian di dunia ini. Kita tidak akan hidup kalau tidak ada suku Kurdi. Suku Kurdi itu melahirkan pahlawan perang salib yang terkenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Richard sang lion head atau si hati singa itu dengan diplomasi yang sangat luar biasa. Tetapi suku bangsa Kurdi sekarang hancur lebur tidak karu-karuan di negeri Irak. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan Islamnya. Dari awal para ulama-ulama Indonesia ini memberikan kehidupan kepada teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan dan sebagainya. Dan sebagai imbalannya Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi bukan agamanya tapi manusianya yang dihargai oleh Allah. Manusianya yang dihargai oleh Hasyim Asy'ari, manusianya yang dihargai oleh Kiai Wahid Hasyim, manusia yang dihargai oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atau Hadratus Syekh Waliullah zaman akhir ad-dakhil. Nah, ini kemudian melahirkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian meliburkan pelindungan. Kalau ini Indonesia hanya orang Islam tak dibom jegir selesai. Tapi karena ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, sebenarnya kita ini diamankan oleh teman-teman yang minoritas. Jangan lupa, maka jangan kemudian berbangga hati, berbesar hati, kemudian melakukan tafsir-tafsir yang enggak jelas. Ala Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bertafsir, di dalam mengaplikasikan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari tawazun, tawasud, tasamuh, itidal, tumanina. Maka tidak hanya menafsirkan Al-Quran saja, tetapi Al-Quran mesti
dicari kelengkapannya dengan hadis. Kalau tidak diketemukan dengan ijma dan dengan qiyas. Kalau hanya Quran saja seperti yang sekarang ini beredar, semuanya harus Al-Quran dan hadis. Quran yang mana? Wah, ini bid'ah, tidak ada Quran, tidak ada hadis. Bid'ah yang mana? Wong Quran itu juga bid'ah kalau dikatakan bid'ah. Zaman Nabi itu Quran tidak ditulis. Ketika ditulis, padahal zaman Nabi tidak ditulis, maka sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi disebut bid'ah, maka Quran itu bid'ah. Hati-hati loh. Zaman Sayyidina Utsman, Quran itu tulisannya tidak ada huruf, tidak ada titiknya, ba itu ada titik bawahnya, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, jim titik di pas ndoknya, ha tidak ada titik, kho ada titik di atasnya, za. Itu zaman Sayyidina Utsman nggak ada. Kalau nggak percaya sampai nanti suatu saat, makanya Allah mengatakan fantasiru fil ard. Cobalah keliling, jangan beragama itu seperti kodok begitu. Kelilinglah, datengin masyair Allah. Dan itu dianjurkan. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa khaira fa inallaha sakirun alim. Datang. Maka engkau akan melihat di Museum Qatar di Doha itu ada tulisan Quran yang Mushaf Utsmani yang belum ada harokatnya, belum ada. Itu kalau enggak hafid betul baca ya bingung. Apalagi yang sekarang ini kita mau ada harokatnya aja baca susah, belum tentu setiap hari baca. Ini sekarang kembali ke Quran yang mana? Jadi hati-hati. Orang melakukan justifikasi hukum seenaknya sendiri. Itu salah, nggak boleh, jangan begitu. Maka aswaja menyebarkan kedamaian Islam, wallahu darul Islam. Allah meminta kepada kita untuk masuk kepada negeri yang selamat dengan cara yang egaliter, memanusiakan manusia. Tidak perlu harus dipaksa begini enggak. Aswaja melahirkan satu bentuk kekenyalan, keindahan akhlak. Jadi bukan kata-kata dan tindakan yang keras. Saya tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, mengajak orang begini. Tetapi Anda tahu nggak bahwa bendahara umum NU yang namanya Dr. Bina Suhendra itu yang Islamin saya. Dulu Kristen, dulu Katolik dia. Saya Islamkan, tidak ada paksaan. Karena bergaul dengan saya, bersahabat, kemudian ketika dia menjadi direktur di salah satu perusahaan besar dari Buringer, kemudian menjadi papros, kemudian mau disingkirkan teman-teman, malah datang ke tempat saya, Gus, saya orang Kristen mau disingkirkan, tak tungani, tak amankan, dia bilang gitu. Saya amankan, kemudian dia membangun masjid dengan sangat cepat, hanya 1,5 bulan dengan nilai 1,5 miliar. Zaman itu sangat besar. Maka ketika dia datang, Gus, saya mau masuk Islam untuk apa? Saya bilang gitu. Enggak usah lah, sama sudah Islam. Orang yang Islam aja belum tentu bangun masjid dengan cepat, dengan dana yang sangat besar. Sampean ini sudah Islam bagi Allah. Sudah hakikatnya sampean orang Islam. Nah, Islam itu sesungguhnya adalah orang yang memasrahkan dirinya, jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut taslim. Orangnya disebut Muslim. Maka orang Islam itu apapun agamanya, ketika dia berpasrah diri kepada Allah, sesungguhnya Muslim. Jadi agama di dunia ini semuanya adalah Islam. Islam dengan huruf kecil dan Islam dengan huruf besar. Itu. Bahwa nabinya macam-macam, silahkan, tidak apa-apa. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana amaluna walakum amalukum. Allah adalah Tuhannya dan Tuhanmu. Bahwa engkau beribadah dengan begitu, dia begini, aku begini, engkau begitu, enggak apa-apa, sama saja. Jadi Islam itu demikian luasnya. Maka akidah ala al-sunnah demikian melekat pada NU karena memang menjadi dideterminasikan kemudian diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang berpegang pada akidah kesetiaan kepada NKRI, cinta tanah air, hubul waton minal iman. Kemudian siap melakukan resolusi jihad dan melakukan perang jihad ketika bangsa dan negara ini diserang. Kemudian berpegang pada tawazun, tawasud, ididal tumaninah.
Maka konsepsi berbangsa, akidah ala Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak fanatis kepada partai apapun. Siapapun yang memimpin silahkan. Yang penting negerinya aman, negerinya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena apa? Ketika negeri Indonesia aman, ketika negeri Indonesia jaya, ketika negeri Indonesia kaya, ketika negeri Indonesia memakmurkan rakyatnya dan dihargai di jajaran internasional sebagaimana sistem politiknya bebas aktif, maka sesungguhnya penikmat rente keberhasilan itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena 80% lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Inilah kenapa Aswaja tidak bisa dilepaskan dari konsepsi berbangsa dan bernegara. Dan sekaligus tidak bisa dilepaskan dengan Nahdlatul Ulama. Karena itu adalah konsep aplikasi amalan berbangsa, bernegara, bertuhan, dan bermasyarakat. Dasarnya adalah memuliakan walaqad karamna ala bani Adam, memuliakan umat manusia apapun agamanya. Bagi saya tafsir orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fisyara wa dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, di atas ayat ini adalah wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi yang akan diberikan kepada orang yang takwa. Orang yang takwa adalah alladzina yunfikuna fisyara wa dara. Mau memberi kepada orang baik dia suka atau tidak suka, sempit atau longgar. Ini maknanya rujukannya bisa dimarjekkan dengan mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak cinta kepada saudaranya. Maka ketika beramal tidak usah dibedakan. Kayak besok ini di pesantren Abdurrahman Wahid tanggal 4 kita membagi sembako, ribuan sembako. Silakan, mau agamanya apa silakan. Kita lihat adalah esensi manusianya. Maka Nabi juga menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan khairun nas anfa'uhum lil muslim, bukan khairun nas anfa'uhum lil mu'min, bukan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Pemirsa Aswaja, insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.